Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah Hasanah dengan NIM 2310116220046. Saya dari kelas A2 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Dengan ini saya akan membuat video tugas akhir dari mata kuliah Linguistik Umum yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Nah, di dalam video ini berisi tentang pemaparan saya tentang tataran linguistik yang di dalamnya itu termasuk fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada fonologi. Fonologi itu sendiri itu adalah mempelajari bunyi-bunyi dari bahasa yang di dalamnya terbagi lagi menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik sendiri itu adalah bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyinya memiliki fungsi sebagai pembeda makna, sedangkan fonemik itu kebalikan dari fonetik yang dimana fonemik memperhatikan bunyinya sebagai fungsi dari pembeda makna tersebut. Di dalam fonetik itu mempelajari tentang alat-alat ucap manusia seperti bibir, lidah, gigi, rongga mulut, lubang hidung, langit-langit keras dan langit-langit lunak, pisau suara dan lain-lain. Lalu juga mempelajari fonasi, di mana fonasi ini adalah proses terjadinya bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia yang tadi. Lalu dalam bahasa Indonesia itu terdapat 6 vokal, yakni A, I, U, E, dan O, sedangkan aksara Latin itu A, I, U, E, O. Lalu klasifikasi bunyi dari vokal atau bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan udara pada artikulator dan bunyi konsonan atau bunyi yang terjadi karena terdapat hambatan udara pada artikulator saat bunyi hendak diproduksi. Lalu juga mempelajari unsur-unsur suprasegmental atau bunyi bahasa yang tidak dapat disegmentasi, disebut juga unsur prosunyi atau unsur yang memperlihatkan adanya intonasi seperti tekanan nada dan jeda saat bunyi diproduksi. Lalu yang terakhir ada sebagai silabel atau kosakata. Sedangkan fonemik itu membahas tentang identifikasi dan klasifikasi dari fonem atau alofon. Fonemik itu sendiri adalah bunyi yang memiliki pasangan minimal atau sudah dapat membedakan makna antara bunyi yang satu dengan yang lain. Lalu identifikasi ini berlanjut pada variasi-variasi fonem, yaitu alofon. Kedua itu ada morfologi, yang dimana morfologi itu mempelajari bentuk kata, perubahan dan dampaknya terhadap arti dari kelas kata. Objek kajian dari morfologi itu ada morfem dan kata. Morfem sendiri itu adalah satuan terkecil kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Morfem itu terbagi menjadi morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas itu morfem yang dapat berdiri sendiri, sedangkan morfem terikat itu tidak dapat berdiri sendiri. Contoh dari morfem bebas itu seperti pergi, pulang, santai, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari morfem terikat itu ada berhenti. Nah, kalau henti saja itu tidak bisa berdiri sendiri, maka dia terikat dengan morfem ber. Contoh lain itu ada perjuangan. Kalau juang saja itu tidak bisa, makanya dia terikat dengan kata per dan kan. Itu ada kata. Kata itu bentuk bebas yang paling kecil. Perbedaannya dengan morfem itu dan kata itu adalah morfem itu objek kajian yang terkecil, sedangkan kata itu objek kajian yang terbesar. Ada 3 proses morfologi. Yang pertama ada pembubuhan afiks atau afiksasi, yang kedua ada pengulangan atau reduplikasi, yang ketiga ada pemajemukan atau komposisi.
Yang ketiga itu ada sintaksis, di mana sintaksis itu adalah ilmu bahasa yang melibatkan pengaturan kata-kata menjadi kalimat atau kelompok kata. Struktur dari sintaksis itu ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di dalam sintaksis itu terdapat frasa, klausa, dan kalimat, yang dimana frasa terdiri dari dua kata atau lebih seperti saya sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Lalu ada klausa yang terdiri dari beberapa kata tanpa diakhiri tanda baca seperti tanda titik, seru, tanda tanya, dan lain. Contohnya itu seperti apa ya? Mama menggoreng ikan. Di akhirnya itu tidak ditambahkan tanda titik. Begitu namanya. Itu artinya klausa. Sedangkan kalimat itu mengandung satu atau lebih kata dan membentuk sebuah pikiran atau gagasan yang lengkap dan bermakna. Fungsinya itu sebagai pernyataan, pertanyaan, perintah, dan seruan. Seperti contohnya, ambilkan sapu itu merupakan kalimat perintah. Yang keempat itu ada wacana, yang dimana wacana itu adalah tuturan atau perkataan. Alat-alat dari wacana itu sendiri ada tiga, yaitu konjungsi atau kata penghubung. Kedua ada kata ganti seperti dia, mereka, nya, ini, dan itu. Yang ketiga itu ada menggunakan elipsis atau penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lain. Lalu ada jenis wacana. Jenis wacana itu ada 7 macam. Yang pertama ada lisan, tertulis, non-fiksi, fiksi, naratif, argumentatif, dan deskriptif. Lalu ada syarat dari wacana. Yang pertama itu adanya kohesi atau kesatuan. Yang kedua itu ada koherensi atau kepaduan. Yang ketiga itu ada kelengkapan. Yang keempat memiliki topik, tema, dan judul. Lalu tujuan dari wacana itu ada, yang pertama ada memberikan teks sedemikian rupa agar kita mudah mengatakan sesuatu yang bermanfaat mengenai teks secara individual dan juga kelompok teks. Yang kedua itu ada berupaya untuk menghasilkan suatu teori wacana. Yang kelima itu ada semantik, yang dimana semantik ini itu mempelajari hubungan antara tanda-tanda linguistik dengan hal yang ditandainya dan mempelajari makna atau arti dalam suatu bahasa. Jenis-jenis makna itu ada 12 macam. Yang pertama itu ada makna gramatikal, makna leksikal, makna konseptual, referensial, konotatif, denotatif, konseptual, asosiatif, istilah, idiom, dan peribahasa. Relasi makna itu hubungan semantik yang terdapat antara satuan bahasa yang satu dengan satuan bahasa lainnya, dapat berupa kata, frase, maupun kalimat. Dibicarakan tentang relasi makna ini itu tentang masalah-masalah yang disebut seperti sinonim, antonim, polisemi, homonimi, hiponimi, ambiguity, dan redundansi. Jenis-jenis perubahan makna yang terjadi di Indonesia itu seperti yang pertama itu ada meluas dan menyempit. Yang pengertian meluas itu kata yang awalnya khusus itu menjadi umum. Lalu untuk yang menyempit dari yang umum itu menjadi yang khusus. Kedua itu ada reoratif dan amelioratif. Nah, reoratif
sendiri itu kata yang lebih jelek pengertiannya dari kata asalnya, sedangkan amelioratif itu dari kata yang awalnya jelek itu menjadi lebih baik. 3 itu ada asosiatif yang berkaitan dengan keadaan di luar bahasa yang digunakan untuk menyatakan konsep lain yang memiliki kesamaan dengan esensi, kondisi, atau fitur yang ada dalam suatu konsep asli kata atau lexem. Yang keempat itu ada sinestesia yang merupakan perubahan makna dari akibat pertukaran tanggapan dari dua indera. Lalu yang kelima itu ada perubahan makna total. Misalnya dari kata yang dulu yang sudah lama itu dirubah menjadi kata yang baru lagi dan maknanya pun berbeda. Yang keenam itu ada pragmatik. Pragmatik ini itu berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi atau tidaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Kajian pragmatik sendiri itu ada yang pertama itu kajian linguistik dipahami sebagai kajian dalam memadukan komponen tanda bunyi dan makna serta subsistemnya seperti fonologi, gramatika, morfologi, sintaksis, dan leksikon. Lalu yang kedua itu kajian pragmatik ujaran atau tema-tema. Nah, tema ini itu adalah bagian ujaran yang memberi informasi fokus latar. Fokus memberi informasi tentang unsur yang dianggap paling penting dan latar yang memberi informasi dari mana ujaran dilihat, atau fokus kontras memberi informasi positif negatif. Lalu yang ketiga itu kajian pragmatik wacana melalui pemahaman wacana atau konteks wacana sebagai satuan terlengkap. Yang keempat atau yang terakhir itu kajian kesantunan dan ketaksifan.